Ya, sampai jumpa lagi kita di video pembelajaran daring. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang membuat prototype untuk produk atau jasa. Saya Salam Perjuangan akan menjelaskan tentang membuat prototype untuk produk dan jasa, dan materi ini dikhususkan untuk materi pengembangan bisnis. Jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, siapapun bisa menghubungi ke jaluran komunikasi yang ada di slide ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa saya merasa bangga berada di perguruan tinggi Institut Informatika dan Bisnis Barunajaya, di mana di tempat saya mengajar ini salah satu PTS terbaik seprovinsi Lampung. Jadi bagi siapapun yang ingin melanjutkan studi untuk ke jenjang S1 dan S2, tempat saya mengajar ini adalah pilihan yang tepat. Dan saat ini sedang dilakukan atau sedang dibuka pendaftaran. Ya, ada beberapa jalur pendaftaran yang ada di perguruan tinggi kami. Di antaranya ada jalur beasiswa, kemudian ada jalur mandiri juga. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin bisa diakses di pmd.dharmajaya.ac.id atau bisa bertanya melalui saluran komunikasi WhatsApp di 08117972 atau ke mengunjungi Instagram Dharmajaya Base atau ke Facebook. Baik, langsung saja untuk prototype. Prototype adalah cara atau sebuah metode untuk menaksir sebuah produk melalui satu atau lebih dimensi yang menjadi fokus perhatian si produsen. Nah, prototype ini biasanya digunakan atau dibuat untuk menunjukkan kepada khalayak ramai atau calon pengguna suatu produk atau jasa, sehingga khalayak ramai atau calon pengguna itu mengetahui secara mendalam fungsi-fungsi dan kegunaan sebuah produk ataupun sebuah layanan jasa. Prototype atau bentuk dasar suatu produk bisa digunakan untuk menyampaikan berbagai macam informasi gambaran produk tersebut. Selain itu juga bisa ditampilkan secara high-fi atau high fidelity, di mana produsen menampilkan produk tersebut dan pengguna bisa melakukan pengujian produk yang boleh dikatakan sudah hampir jadi. Esensi dari prototype itu sendiri yaitu dapat merancang dari sebuah konsep, kemudian membuat prototype untuk menggunakan sebuah pemodelan software atau bahkan dikembangkan dengan pengembangan software. Contoh-contoh dari prototype itu sendiri, salah satu yang pernah kami buat adalah saklar listrik Internet of Things. Nah, di mana saklar listrik ini bisa dikendalikan menggunakan teknologi smartphone, yaitu menggunakan aplikasi smartphone dan menggunakan jaringan internet. Nah, di sini ada komponen-komponen yang digunakan, ya pastinya ada lampu atau bohlam, sedangkan kendali yang digunakan yaitu menggunakan mode MCU, dan juga ada beberapa yang namanya saklar gitu ya, atau kami menyebutnya relay. Prototype yang berikutnya yang pernah kami bangun yaitu IoT Farm, di mana IoT Farm ini berfungsi untuk mengendalikan dan menjaga suhu media budidaya cacing tanah, di mana yang dikendalikan di sini adalah berupa keran air menggunakan solenoid,
dan juga masih menggunakan kendali aplikasi mobile melalui jaringan internet, dan kendali yang digunakan adalah MCU. Prototipe dapat diklasifikasikan di antara tiga, yaitu untuk dimensi yang pertama, prototipe fisik, dan juga prototipe analitik. Untuk prototipe fisik biasanya digunakan untuk menampilkan atau menunjukkan kepada pelanggan fungsi sesuai dengan produk aslinya. Sedangkan analitik biasanya ini lebih fleksibel karena menggunakan pendekatan yang lebih sederhana untuk menyampaikan ke pengguna analitik dari sebuah produk ataupun layanan jasa. Sedangkan dimensi yang kedua adalah tindakan di mana sebuah prototipe merupakan prototipe yang menyeluruh sebagai lawan dari terfokus. Prototipe yang menyeluruh mengimplementasikan sebagian besar ataupun seluruh atribut dari produk. Prototipe menyeluruh dapat disamakan dengan konsep pemakaian sebuah produk atau jasa itu sehari-hari, juga menggunakan kalau yang prototipe terfokus juga menggunakan hanya beberapa, hanya untuk kepentingan tertentu saja. Jenis-jenis prototipe yang akan atau yang umum ditemui atau dibuat, yang pertama adalah prototipe pembuktian konsep. Ini yang paling sering digunakan, yaitu untuk membuktikan sebuah konsep teori dibandingkan sebuah prototipe untuk menjawab kelayakan sebuah produk. Salah satunya seperti ini ya, contohnya adalah prototipe kebab yang berisi gado-gado. Kemudian prototipe rancangan industri digunakan untuk memperlihatkan tampilan dan kesan dari produk nyatanya. Salah satunya adalah seperti ini, prototipe smart bomb pisau dari Bank Kementerian Pertahanan, di mana prototipe ini dibuat menggunakan beberapa komponen plastik dan juga komponen styrofoam, namun tetap bisa melakukan fungsinya untuk terbang. Kemudian prototipe rancangan percobaan itu fokusnya untuk memodelkan suatu subsistem dari suatu produk dalam rangka mencapai target performansi yang ditetapkan. Salah satunya seperti ini, yaitu sistem pemindai meja kerja yang bisa diinstruksikan menggunakan suara, yaitu suara diberikan ke smartphone, kemudian smartphone mengirimkan melalui Bluetooth ke sebuah modul Bluetooth receiver, dan modul Bluetooth receiver mengolahnya dengan bekerjasama dengan Arduino Uno, dan Arduino Uno sendiri akan memberikan perintah pada motor DC untuk menggerakkan mekanik sehingga meja kerja tersebut berpindah. Kemudian ada yang disebut dengan alpha prototype. Prototype yang dibuat untuk melihat komponen dari produk yang diharapkan. Ya, contohnya seperti ini. Jadi untuk melihat komponen-komponen produk yang diharapkan ada beberapa yang menjadi indikatornya. Salah satunya adalah rumah pintar yang dibangun oleh yang dirancang oleh Honda. Jadi membuat sebuah prototipe untuk menemukan komponen-komponen dari produk itu sendiri. Kemudian beta prototype yang dibuat sesuai dengan proses sesungguhnya, tapi mungkin tidak memenuhi kaidah-kaidah perakitan yang sebenarnya seperti prototype ini. Ya, ini prototype yang saya contohkan tadi, yaitu prototype saklar listrik IoT atau Internet of Things. Tentu kaidah-kaidah perakitannya tidak seutuhnya kaidah-kaidah terpenuhi, karena ada yang dihilangkan untuk mengejar katakanlah untuk mencapai target
atau karena ini hanya untuk memenuhi prototipe ditampilkan kepada pelanggan begitu, bukan untuk penggunaan semestinya begitu. Kemudian prototipe produksi adalah percobaan untuk atau produksi untuk kapasitas katakanlah 1 atau 2 begitu. Salah satu contohnya adalah seperti ini, ada meja ruang tamu yang diproduksi mungkin 1 atau 2 dalam praproduksi gitu ya. Sedangkan untuk membuat prototipe sendiri sebenarnya disesuaikan dengan kreativitas produsen. Namun dalam membuat prototipe ada beberapa prinsip pembuatan prototipe, yaitu beberapa prinsip berguna sebagai pemandu keputusan tentang prototipe selama pengembangan produk. Prinsip-prinsip ini menunjukkan keputusan terhadap jenis prototipe mana yang harus dibuat dan bagaimana memasukkan prototipe ke dalam rencana pengembangan bisnis kita. Kemudian prototipe analitik umumnya lebih fleksibel karena merupakan perkiraan matematis dari produk, maka secara umum akan menampilkan rancangan alternatif. Pengubahan parameter dalam prototipe ini lebih mudah, perubahan besar juga lebih dimungkinkan karena dia masih bersifat analitik. Prototipe analitik biasanya digunakan untuk mempersempit jarak parameter kemungkinan, dan kemudian prototipe fisik digunakan untuk menyesuaikan atau menegaskan rancangan. Sedangkan prototipe fisik biasanya digunakan untuk menemukan fenomena yang tidak dapat diduga, hal-hal yang tidak terduga, yang sama sekali tidak berhubungan dengan tujuan di awal produk ini diinisiasi. Prototipe fisik tidak hanya melihat bentuk geometrisnya, tetapi juga hal-hal yang mempengaruhi sektor ergonomis ataupun lingkungannya begitu. Prototipe dapat mengurangi risiko yang merugikan dalam pengembangan produk, yaitu melalui pengujian mungkin mengharuskan pengulangan ataupun ketidaksesuaian fungsi. Keuntungan yang dapat diperkirakan dari prototipe dalam mengurangi risiko harus dipertimbangkan dengan waktu dan uang yang dibutuhkan untuk membuat dan mengevaluasi prototipe. Produk dengan risiko tinggi atau yang tidak pasti, produk dengan biaya kegagalan tinggi, teknologi baru, atau produk yang bersifat revolusioner akan diuntungkan dengan adanya prototipe. Sebaliknya, produk dengan memperoleh keuntungan dengan biaya kegagalan rendah dan dengan teknologi yang sudah ada tidak memperoleh keuntungan pengurangan risiko dari pembuatan prototipe. Kadangkala penambahan tahap singkat pembuatan prototipe dapat membuat kegiatan selanjutnya selesai lebih cepat dibandingkan jika tidak membuat prototipe. Selain itu, ada beberapa yang dapat digunakan, teknologi yang dapat digunakan untuk membuat prototipe, yaitu untuk prototipe analitik, yaitu menggunakan model komputer 3D atau 3 dimensi. Kemudian model prototipe konvensional ya membuat dengan beberapa alat bantu, baik itu berupa styrofoam atau berupa karton ataupun bahkan berupa gambar. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk merancangkan prototipe yaitu kesukarannya sendiri, kemudian tujuan prototipe ini kita harus tajamkan, menetapkan tingkat perkiraan konsep, menggariskan rencana percobaan, yang pastinya juga membuat jadwal untuk perolehan, pembuatan dan pengujian. Untuk membuat prototipe itu sendiri, tadi kalau kita produsennya sudah menetapkan tingkat ketajaman prototipe di titik mana, maka disitulah dituntut produsen harus kreatif. Saya kira itu materi kita pada video kali ini. Terima kasih atas atensinya.
jangan lupa untuk mensupport terus channel ini dengan cara memberikan like dan komen, share ataupun dan juga memberikan subscribe. Nah, sekian dan terima kasih, sampai jumpa pada video materi saya berikutnya.